Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, setiap ajaran Islam memiliki alasan dan hikmah yang mendalam. Salah satu hal yang paling dikenal, bahkan di dunia non-muslim sekalipun, adalah larangan memakan daging babi. Bagi sebagian orang mungkin muncul pertanyaan, mengapa Islam begitu tegas mengharamkannya? Apakah hanya soal kesehatan? Atau ada alasan yang jauh lebih besar di balik larangan ini? Mari kita telusuri bersama dari Al-Quran, hadis, hingga hikmah ilmiah dan moral yang terkandung di dalamnya. Larangan dalam Al-Quran. Larangan memakan babi disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 ayat yang menyebutkannya secara jelas. Surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah ritsun kotor. Surah An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah. 4 kali Allah menegaskan hal ini dalam kitabnya. Artinya, larangan ini bukan sekadar hukum sampingan, tetapi aturan yang sangat penting bagi umat Islam. Larangan dalam hadis lain Al-Quran, Rasulullah juga menegaskan. Larangan ini dalam hadis, beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Bukhari dan Muslim. Jadi, bukan hanya memakan, tetapi juga menjual dan memperjualbelikan babi adalah haram. Mengapa diharamkan? Pertanyaan besar muncul. Mengapa babi diharamkan? Apakah hanya soal kesehatan? Jawabannya, larangan ini utama sekali karena perintah Allah. Seorang Muslim taat bukan karena sekadar mengerti alasannya, tetapi karena Allah yang memerintahkan. Namun, tentu saja, di balik setiap larangan Allah selalu ada hikmah yang besar. Hikmah ilmiah. Masalah kesehatan babi dikenal sebagai hewan yang kotor. Ia memakan apa saja. Kotoran, bangkai, bahkan sampah busuk. Dari sisi medis, babi membawa banyak penyakit berbahaya. Di antaranya, cacing Pitatenia solium. Parasit ini bisa masuk ke tubuh manusia dan menyerang otak, mata, serta organ vital lainnya. Trichinellosis. Penyakit yang disebabkan oleh cacing mikroskopis bisa mengakibatkan nyeri otot, demam, bahkan kematian, kolesterol tinggi, dan lemak jenuh. Daging babi memiliki kandungan lemak tidak sehat yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke, virus, dan bakteri termasuk flu. Babi Aechici newton ichi yang pernah menjadi pandemi global. Ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa daging babi memang berisiko besar bagi kesehatan manusia. Hikmah moral dan spiritual selain kesehatan. Ada pula hikmah moral dan spiritual. Ketaatan tanpa syarat. Seorang Muslim diajarkan untuk taat kepada Allah meski tidak selalu tahu alasannya. Inilah bentuk ketundukan sejati, kebersihan dan kesucian. Islam sangat menekankan kebersihan. Dengan menjauhi babi, umat Islam dilatih untuk menjauhi hal-hal yang najis. Identitas umat Islam. Larangan ini menjadi pembeda yang jelas antara Muslim dan non-Muslim. Dengan tidak memakan babi, umat Islam menjaga keunikan syariat mereka. Mengendalikan hawa nafsu. Mungkin daging babi dianggap lezat oleh sebagian orang, tapi seorang Muslim belajar mengendalikan diri, menolak yang haram meski tampak nikmat. Bagaimana dengan non-Muslim? Sebagian orang bertanya, kalau babi berbahaya, mengapa banyak non-Muslim yang memakannya? Jawabannya, memang ada orang yang memakan babi dan tampak sehat. Namun, tidak semua dampak buruk terlihat langsung. Ada penyakit yang muncul jangka panjang, ada pula hikmah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Yang jelas, bagi seorang Muslim, kita tidak makan babi bukan karena orang lain sehat atau sakit, tapi karena Allah yang melarang. Analogi,
Ujian ketaatan mari kita renungkan. Seperti halnya Nabi Adam, dilarang mendekati satu pohon di surga. Padahal banyak pohon lain yang halal. Demikian pula kita dilarang memakan babi. Padahal Allah menyediakan ribuan jenis makanan halal di bumi. Ini adalah ujian kecil bagi manusia. Apakah kita tunduk kepada Allah atau menuruti hawa nafsu? Pesan untuk kehidupan sahabat. Dari larangan babi, kita belajar beberapa hal. Taatlah kepada Allah, meski kita tidak selalu tahu alasannya. Jaga tubuhmu, karena ia adalah amanah dari Allah. Jaga identitas Islam. Dengan hanya memakan yang halal, latih keikhlasan. Dengan meninggalkan yang haram, meski tampak menggoda. Penutup larangan, memakan babi, bukan sekadar aturan makanan. Ia adalah simbol ketaatan, kebersihan, dan perlindungan Allah kepada hambanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini sederhana. Namun bagi kita, setiap suap makanan adalah ibadah. Setiap pilihan halal dan haram adalah bukti iman. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjaga diri dari yang diharamkan. Dan semoga Allah memberkahi kita dengan rezeki yang halal, saib, dan penuh keberkahan. Wallahu alam.